Karena semua ini ngelihatnya, iya orang wedding duitnya gede ya gitu. Nggak tahu aja saya udah jual mobil, motor 8, rumah 1. Yang kedua nih, kebanyakan teman-teman kita nih, ya rada-rada mewah hidupnya. Jadi, wah ini enak nih, main dekor nih. Wih, bener. Ini vendor om. Banyak pemain baru nggak panjang om. Mereka cuma taunya om, omset itu dikurang modal itu untung. Itulah, padahal tidak seperti itu. Nah seperti itu. Om Rahadian Tommy. Om berapa rencana jadi Bupati Bogor? Udah bisa plan. Nunggu duit koperasi cair. Itu koperasi yang mana nih koperasi? Yang baru-baru ini. Oh, wah ini lagi garap koperasi, kira-kira. Alhamdulillah kebetulan jadi pengurus koperasi. Jadi kita selain memang usaha kita coba mengedukasi teman-teman. Ini dia yang perlu kita bahas. Jadi hari ini kita hadirkan Om Rahadian Tommy ya sebagai pemilik aslinya WO ya. Awalnya dekor. Awalnya dekor. Berkembang tahun ini insya Allah WO dan sudah jalan. WO sudah jalan. Betul. Tapi yang lagi existingnya ini koperasi saat ini Om ya. Koperasi sendiri iya, koperasi yang merah putih iya. Wow, banyak dong ya. Alhamdulillah. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Jadi kita kedatangan Om Rahadian Tommy yang saat ini sibuknya apa aja Om? Kalau boleh dibilang Om. Sekarang tuh murni usaha, dulu digaji Om. Dulu tahun berapa berhenti gajian? Terakhir digaji 2022 bulan Juli. Pas dong. Sekarang ini Juli akhir nih ya. Iya. Udah 3 tahun. 3 tahun. Jadi tidak digaji ya? Nggak punya gaji. Sedih Om. Ini nggak gaji orang kan? Alhamdulillah. Suka dukanya Om dari pasca gajian sampai ke 3 tahun ini ya. Om ini ngapain aja sekarang ya? Oke. Saya tuh beberapa ngisi acara. Selain di asosiasi, saya ada ngisi acara di beberapa. Ya, teman-teman punya komunitas. Kebetulan basic saya akunting, jadi sedikit berbagi. Oke. Dulu ketua klub saya nih, ketua komunitas. Kita pernah datang ke komunitas. Oke, Senior saya. Penting ya. Jadi ngisi acara di beberapa organisasi atau komunitas. Kemudian saya juga aktif di dekorasi wedding. Tahun ini di WO. Kebetulan saya pendiri koperasi ada di luar, koperasi IKN namanya. Koperasi IKN. Bukan IKN yang di sana itu bukan. Jadi koperasi ini membawahi industri kreatif. Wow. Jadi kita yang akan supply kebutuhan pokoknya dan apa saja yang bisa bantu support teman-teman yang memang bergerak di industri kreatif. Termasuk UMKM. Termasuk ini. Termasuk ada di Bogor. Ada juga. Bisa termasuk dalam bagian dari bisa, koperasi. Bisa banget ya. Abis ini Om Luki. Abis ini kita salaman. Oke. Cakep. Ada nih. Kemarin kan saya dulu sekarang ya. Udah deal pokoknya. Nah ini yang lagi galak ini kita lagi hektik di Koperasi Merah Putih, Kopdes Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Betul, pemerintah lagi gencarnya untuk bisa koperasi ini berjalan di berbagai tempat dan mudah-mudahan sih bisa membantu ekonomi kecil berkembang lebih baik. Ini yang ditunggu dulu sebenarnya Om. Apa sih dasarnya Om bikin koperasi itu? Kalau koperasi yang merah putih, dasarnya surat keputusan presiden. Presiden yang baru ya? Ya, harus dijalankan. Oke. Dan memang tujuannya baik, insya Allah kita insya Allah. Kalau koperasi yang lain kita melihat bahwa teman-teman kesulitan untuk mendapatkan sumber bahan baku, sumber tenaga kerjanya. Kita bantu untuk, kalau tenaga kerja kita bantu diklatnya. Kita bikin pelatihannya sampai sertifikasi segala macam. Penyediaan SDM termasuk? Kurang lebih. Nah, klasifikasi apa untuk teman-teman ini yang bisa masuk di Koperasi Merah Putih tadi misalnya Om? Kalau Koperasi Merah Putih yang pasti tinggal di tempat yang desa itu berdiri. Kalau batasan area coverage-nya agak kecil. Cuma memang itu masih panjang banget. Butuh support juga ya berarti? Betul, karena memang pemerintah masih dalam tahap perapihannya, masih sangat perlu banyak diperbaiki. Tapi seperti pemerintah bagus. Sejauh ini alhamdulillah. Kemarin kita habis di kabupaten, kita diundang. Saya mau ngelamar jadi bupati. Nah, ini makanya deadline-nya gini, wah gila ini saya ngomong. Kalau sampai malam ini kalau jadi bupati kan kita bakalan jadi sejahtera semua kan kita tinggal Bogor terutama kabupaten. Insya Allah kita bukan studio berarti. Kita bukan studio gitu. Jadi koperasi Om. Nah,
tadi Om bilang beberapa koperasi ya, misalnya selain Kopdes yang merah putih, Iya. ada lagi koperasi yang apa nih bidang lain? Operasi industri kreatif. Koperasi industri kreatif ini mungkin lebih luas ya, dalam arti Luas. areanya lebih luas. Lebih luas betul. Cuma memang karena bergeraknya saya dari dekorasi, event atau wedding, jadi kita coba bantu support itu dulu. Oh, yang bergerak di bidang itu. Misalnya bunganya dari Cina, foamnya dari mana kita bantu siapkan buat teman-teman. Oke. Kalau bisa harga lebih murah dan dapat lebih mudah. Nah ini, jadi banyak juga pelaku-pelaku, terutama yang bergerak di bidang WO mungkin Om ya. Betul. Di WO ini kan, ya nggak tahu ya, secara mereka mungkin kesulitannya di mana. Ini tinggal langsung bergabung di situ, Bergabung. udah aman semua Om ya. Insya Nggak aman sih dalam artian mereka ada ini ya. Mereka Ya, punya- betul sih. Mereka punya keresahan apa, Nah itu bisa kita bantu. dikasih ini pencerahan lah ya. Betul. Mantap. Karena memang kebetulan kita di luar koperasi, kita punya asosiasi juga. Ini dia nih. Terus Om, gimana caranya buat teman-teman yang saat ini bergerak di bidang itu ya? Gimana cara mereka mendapatkan informasinya? Ya, untuk Instagram Koperasi Merah Putih, saya rasa pemerintah juga punya ya. Oh, itu memang langsung dari Langsung pusat. pemerintah Oke. itu dan masih digodok panjang. Cuma kalau koperasi luar yang selain Merah Putih, kita namanya Koperasi Industri Kreatif. Ya. Bisa cek di IG kita, memang baru. Tapi jujur kita sudah terdaftar sebagai anggota. Penyedia jasa atau pelaku jasa dekorasi Ya. dan lain-lain yang berkaitan dengan kreatif. Ya. Bisa cek kita, Nah, Instagram kita IG-nya namanya, IG-nya Koperasi IKN, Industri Kreatif Nusantara. Industri Kreatif Nusantara ya, boleh cek ya. Boleh. Itu jadi banyak teman-teman yang mengalami keresahan dan lain-lain. Silakan. Insya Allah kita bareng. Tapi jangan yang keresahan dulu, setidaknya mereka udah bergabung dulu, kita kan. Ya, jadi anggota dulu. Iya jadi anggota dulu, nanti bukan curhat hati di dalam. Jadi anggota baru kita sama-sama resah. Nah, jadi memang pertama itu dari dekor berangkat, kemudian sekarang bukan beralih, berkembang ke WO ya. Betul, berkembang kok. Berkembang ke WO. Om, gini Om, saya ngeliat banyak. Ya mungkin nggak banyak sih, tapi kalau kita ambil case ya, ini seakan-akan nih, WO nih kayaknya yang punya WO nih kayaknya banyak. Terus, wih gila performnya mantap juga nih gitu kan. Iya. Dan kalau boleh dibilang Om, ya ini mudah-mudahan jangan yang bilang balik. Kalau misalnya bilang ya, Amit ya. secara presentasenya Om ya. Oh, yang Om Tommy dalam mungkin ada dalam satu asosiasi ataupun komunitas ya gitu ya. Berapa banyak yang sukses apapun yang jatuh gitu Om? Semenjak nilai atau angka pekerja turun, otomatis yang berwirausaha banyak, Nah, iya betul. makin tinggi. Betul. Karena berwirausaha makin tinggi, berarti pesaingnya banyak. Kompetitor makin rapat ya. Betul. Hukum pasar berlaku. Barang banyak, harga murah. Supply demand-nya Iya. otomatis. Barang Berarti- dikit, harga mahal. Sekarang supply-nya banyak, Iya, peminatnya kecil. Pemain banyak kan? pemain banyak. Yang nikah dikit. Nah, ini kan dikit ya. Nunda. Itu yang nikah beneran ya, maksudnya. Yang siri kita nggak punya data. Iya, kita nggak punya data. Itu. Nggak punya. Di pemerintah nggak ada di kawan nggak keluar. Di sensus nggak lolos. Nggak gimana tuh? Jadi gimana Om? Jadi kembali lagi ke supply demand tadi ya. Betul. Pada saat supply-nya tinggi, demandnya berkurang. Ya. Berarti makin sulit dong Om. Persaingan makin ketat. Makin ketat ya. Jadi banting-bantingan harga berlaku. Ujung-ujungnya ke harga. Nah, apa siasatnya nih supaya anggaplah begini, saking banyak ya kompetitor dan segala macam, otomatis kan harus oke lah harga ya. Ya. Harga dengan segala macam, berarti kan ada unsur how to survive dengan cara memanage manajemen lah ya. Yes. Manajemennya seperti apa nih? Ya. Kalau boleh dibilang nih. Kebetulan saya basicnya accounting Om. Jadi kalau kami orang keuangan gampang melihatnya. Nah, apa Ya. aja Om? Lihat angkanya, kita sudah tahu kondisi hidupnya. Itu indikatornya. Iya. Angka apa yang dia tahu? Kalau Om mungkin kita mau kredit di bank, minta rekening koran. Iya. Yang dilihat bukan saldonya, Tapi transaksional. transaksi itu. Seberapa aktif, bukan saldo akhir Om. Mungkin saldo banyak miliaran, tapi Ya. kalau nggak pasang transaksi diblokir juga sayang 3 bulan. Iya, benar 3 bulan. Nah, logiknya sekarang gitu Om. Iya. Mereka tidak lihat saldo. Nah, makanya kita orang keuangan melihatnya kalau bisnis, sekarang banyak nih Om yang main bisnis di dekorasi. Makanya tadi ketika Om Anton tanya, bagaimana sekarang jujur persaingan makin ketat. Iya. Barang banyak, harga murah. Hukum pasar begitu. Banyak nggak sih teman-teman yang tumbang dulu? Kan ya. Jadi ini mudah-mudahan tidak ya. Tapi iya. kan Om Tommy kan memang bergelut di bidang itu ya. Iya. Mungkin ngelihat teman-teman dan seperti apa ini
kalau boleh anggaplah kita bicara nggak tumbang lah ya, mungkin agak sedikit berselang. Ada nggak sih Om? Ya untuk seperti apa ya? Mungkin berbagi share terkait buat manajemennya mungkin atau apalah gitu, atau konsultasinya seperti apa gitu. Iya, kebetulan saya juga ngisi konsultasi personal. Ada lagi nih Om? Iya. Jadi saya mantap. Misalnya Om Anton punya dekor atau punya WO, bisa. Saya diundang datang, saya datang. Buat Om Anton nggak usah bayar. Apa aja sih Om guidance-nya Om? Jadi ini teman-teman WO juga biar pada tahu nih semua kan. Nah, memang bisnis WO itu atau bisnis di wedding itu menggiurkan Om, karena angkanya nggak kecil. Iya sih, gede sih memang. Gede Om. Gede ya. Tapi banyak yang lupa. Di dalamnya ada uang vendor. Banyak teman-teman lupa biaya gudang, listrik. Iya, operasional. Iya. Sewa kendaraan, sewa kantor, telepon, atensi kalau kita ketemu tamu, itu dihitung Om. Oh, entertain juga itu ada. Betul. Jadi kalau vendor sebenarnya angkanya enak Om. Nah, angkanya bulat. Udah 100 ya 100. Oh udah gitu. Cuma tadi Om, ada yang lain-lain yang kadang-kadang di luar expect-nya si klien. Om datang ke saya nih, saya pemain wedding harga misalnya ya anggaplah 5 juta lah, nggak usah gede-gede. Tapi dia bawa contohnya 50 juta. Jadi si klien pun punya ekspektasinya yang lebih dong. Iya, kalau saya bicara sama orang rumah, expect-nya liar. Yang dilihat Pinterest, TikTok, Instagram. Iya. Datangnya ke kita yang harganya anggaplah saya 35 juta. Gak usah harga asli. Kayak gitu. 5 juta kalau 10, sebulan berarti 50 juta. Iya sih. Anggaplah ada vendor catering 1 juta misalnya. MC Gope misalnya. Oh masih ada sekarang? Enggak ada. Oh ini santai. Iya. Takutnya kalau nilai asli nanti ada yang protes. Oh iya, oke, jangan. Misalnya band 300.000. Oke. Vendor Om. Duit kita paling 1 juta Om. Karena masuk kita dulu lupa. Kita terimanya 5 juta. Duit nih. Sikat semua? Ya, ntar ada lagi. Kalau ada. Oh itu sebenarnya kesalahan terbesar pemain-pemain WO. Iya, nggak berhitung. Manajemennya berarti Om ya? Iya. Dan banyak vendor yang teriak dong, gua nggak dibayar gitu. Iya, ujung-ujungnya ke sana. Dan akhirnya jadi ribut. Kemudian putih segala macam, ini bisnis nih bos gitu kan. WO-nya paling teriak, duitnya belum ada. Aduh, klien udah lunas. Tapi kan gini Om, biasanya kalau kita bicara wedding lah ya. Itu kan ada agreement antara calon pengantin dengan WO. Misalnya contoh H-14 pelunasan misalnya gitu, atau H- berapa DP dulu kan, harusnya begitu kan. Dan vendor udah tahu harusnya. Kalau klien anggaplah yang punya gerbong kereta si WO nih Om. Si WO, oke. Klien ke WO ada agreement itu Om. H-14 lunas. Lunas, tapi memang kadang WO ke vendor yang lain belum tentu 14. Kenapa? Satu, untuk mengamankan klien juga. Oke. Kalau saya misalnya bayar Om Anton sebagai MC, saya bayar H-14, Om Anton nggak datang. Oh, oke. Ya. Itu muah, foto, bener. dekor, banyak ininya. Banyak sekali. Nah, kadang masinisnya ini Om, si WO-nya ini menunda, bukan menahan, menunda untuk memastikan mereka datang. Ada nggak Om satu kejadian udah hari H tiba-tiba vendor nggak datang? Ada Om. Banyak. Gimana solusinya ngatasin itu? Jadi memang berasosiasi itu asik. Oh, inilah gunanya bersilaturahmi, bergaul Om ya. Betul. Okay. Kebetulan saya ada di asosiasi pengusaha dekorasi. Apa namanya Aspedi. Jadi kadang-kadang update tentang itu muncul di kita. Bisa jadi muncul. Itu siapa, daerah mana? Saya cover acaranya. Misalnya gini, dia MC misalnya Om ya. MC nggak ada itu, kita juga kan. Itu siap. Mau siap Om. Antara kita bantu cari atau minta tolong teman, ada yang bisa bantu. Dan itu biasanya fast respon teman-teman Om. Insya Allah. Ada grupnya nasional, wilayah, regional. Iya, ini dia ya Om. Sebenarnya salah satu keunikan kita bergabung di asosiasi begitu. Kita harus apa ya, meluruskan dulu Om. Niatnya nih bergabung di situ apa gitu. Iya, tujuannya apa? Tujuannya apa gitu kan. Padahal enak Om. Kita pasang dekor. Iya. Tiba-tiba jam 11 malam standing pecah misalnya. Pinjam kemana Om? Kalau nggak kenal orang. Iya sih, bener sih. Di grup punten minjem standing atau satu. Cepet jebret langsung. Betul. Siap. Ada nih ambil sendiri, ambil. Saya nggak tahu awal berdirinya, maksudnya ceritanya seperti apa. Cuma pasti sepanjang saya bergabung, keluarga baru buat saya.
bersaing tapi ngopi bareng. Nah itu coba. Dan saling tukar informasi mungkin. Betul. Ih keren banget. Jadi kalau ada orang bilang asosiasi itu nggak ada untungnya, enggak, banyak. Oke. Tapi tidak bentuknya langsung. Iya. Atau mungkin bentuk uang pun tidak langsung. Iya. Apalagi di SPD tuh banyak banget ini. Gitu ya. Banyak. Jadi sebenarnya inilah mungkin mindsetnya teman-teman dari sisi mana kita memandang ya. Betul. Kalau kita positif ya seperti itu positif. Betul. Nah ini terus berarti si gerbong ini berarti memang dia sebenarnya sebagai ngelit dong Om ya. Betul. Dalam satu ya namanya organizer kan. Betul. Dia ngelit antara jembatan antara klien dengan vendor seperti itu ya. Betul. Nah banyak dong Om. Contoh ya gini saya bilang lah contoh mungkin di Prias MUA. Ya. Aku dong saya WO. Boleh nggak sih kayak gitu? Harusnya jangan. Oh jangan. Nggak boleh. Nggak boleh Om. Jadi lini bisnis wedding tuh banyak Om. Nah ini yang banyak Ada orang wedding salah kaprah. dekorator, orang dekor. Khusus dekor. Khusus kan wedding dekorator. Oke. Ada wedding planner. Dia yang site dari sebelum acara. Ada wedding organizer, dia yang on site waktu acara. Antara wedding planner dengan wedding organizer beda. Harusnya beda. Jadi planner sebelum, organizer itu setelah acara berlangsung. Saat acara besar. Saat acara berlangsung. Oke, on site ya berarti. Betul. Oke. Nah ini teman-teman hati-hati menggunakan kata-kata itu. Beda banget. Jangan misalnya Om Anton punya dekor, Oke. punya pelaminan. Anton wedding organizer, jangan. Iya. Oh nggak boleh. Bukan nggak boleh, lebih ke satu sebenarnya nggak tepat. Om tuh orang dekor. Yang kedua, ketika klien baca itu wedding organizer WO kan Om, dia akan tuntut Om sebagai WO. Kok hari H nggak ada orang yang standby? Saya orang dekor, Bu begadang, subuh pulang. Nggak ada cerita masalah Nggak ada cerita. makanannya asin apa segala nggak ada cerita. Yes, karena subuh atau pagi kita serah terima. Nah balik lagi penggunaan kata itu yang jadi jebak. Berarti, nah gini Om, contoh saya seorang fotografer. Yes. Gimana cara saya, anggaplah saya dapat klien ya. Ya. Ini apakah saya harus menghubungi WO terkait? Ataukah memang kan contoh gini, saya kerjasama dengan Om Tommy misalnya. Dengan weddingnya Om Tommy, dengan WO-nya Om Tommy. Gitu. Apakah saya, Om ini ada ini nih. Berarti saya langsung kontak Om Tommy dan ini Om Tommy yang meneruskan. Klien. Begitu, kira-kira begitu ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Coba banyak orang yang khawatir di TikTok. Wah. Iya, itu kan dari gua nih kliennya gitu. Nah, makanya pastiin komunikasi antar vendor baik. Oke. Jadi ketika Om Anton bawa klien, ya adalah buat beli rokok 1 bal. Ada lah gitu ya, satu gudang lah gitu. Daripada Om Anton handle langsung, nggak paham, akhirnya misunderstandingnya banyak. Om Anton pasti janji banyak. Oh tenang, nanti prewed di promo. Kita nggak paham, karena kita bukan orang ya kita cuma tahunya di skupnya itu gitu. Iya, kita paksakan cuman menjaga adalah bagi-bagi di. Iya, supaya nggak ketikung aja kan gitu kan. Tapi akhirnya salah ngomong aja. Klien itu selalu ingat apa yang dijanjikan sama vendor. Betul. Dari 10 item ada kita 1 janji. Nah itu kalau bisa jangan sampai ingkar. 9-nya dia akan lupa. Bukan berarti kita abaikan ya enggak ya. Yang 9 bagus sih lupa. Ya. 1 kecoreng aja ya. Itu yang diinget-inget banget ya. Betul. Aduh. Walaupun telat tanggung jawab. Jangan pernah hilang Om. Pasang badan. Oke. Itu yang menjadi tanggung jawab. Kan banyak juga kasus-kasus. Ya kemarin juga ada Mas Donan kita panggil kemarin. Oh, iya. Itu juga banyak kasus yang Teman kita juga itu. Teman kita juga, ya. Kang Donan. Jadi ya banyak kesalahan terjadi di hari H. Ini kan banyak miss. Betul. Antara klien dengan WO, langsung bilang WO lah ya. Betul. Nah ini apakah karena seperti itu juga hal kayak gitu? Banyak vendor tiba-tiba nggak punya WO gitu. Tapi yang pasti salah satu utamanya itu harga Om. Ya. Siapapun mau wedding organizer, wedding planner, wedding dekorator, wedding fotografi, make up dan lainnya, pasti kan bisa berhitung. Oke. Jangan, saya jual 10 juta masih sisa 2 juta, saya diskon 1 juta masih untung lah 1 juta. 1 juta tuh belum untung Om. Cuma selisih harga jual. Sewa gedung tadi yang saya bilang, sewa kantor, overhead karyawan, listrik, air segala macam. Pas terakhir hitung malah nombok. Akhirnya apa? Gak bisa perform ke klien kan? Duitnya habis Om. Beli properti. Akhirnya vendor nggak kebayar. Vendor nggak kebayar. Kalau dia paksa beli properti. Waduh. Vendor kebayar, propertinya nggak sesuai. Iya juga. Saya nggak bilang harus jual. Saya nggak bilang harus jual mahal. Iya. Jual yang pantas.
Oh, iya. Gitu. Ya, jadi misalnya gini ya, kita bilang kembali ya, mungkin mayoritas banyak klien bilang kok nggak sesuai ekspektasi ya gitu kan Om. Jadi karena memang ini kan kesalahan yang menjual dong sebenarnya Om. Betul. Kenapa lu nawarin yang begini-begini supaya dapat harga murah aja deh gitu kan? Iya, mending closing ya. Ya mending closing gitu kan. Order. Nah ini di lingkungan kita sebagai pengusaha jasa Om, bahaya Om. Nggak boleh begitu ya? Nggak boleh. Kenapa? Anggaplah kita bicara wedding di kampung lah, di tenda Om. Oke. Next klien kita adalah tamu yang kondangan Om. Oh iya. Itu yang kita jualin nextnya. Nah, karena hari itu dibuat kecewa, yang harusnya jadi next client, akan tahun besok dia mau nikah, buyar Om. Dia akan cari referensi baru. Iya, dia ngeliat kok dekornya begini, kok cateringnya begini. Mending nggak usah main, saya yang main. Jadi kan referensi saya. Iya. Daripada 1-2 muncul. Nah, karena semua ini ngelihatnya, orang wedding duitnya gede ya gitu. Iya, pastilah orang gitu kan. Keluar kerja, wah ada bukan itu. Iya. Nggak tahu aja, saya udah jual mobil, motor 8, Tuh, catat. rumah 1. Daripada saya ingkar sama klien Om. Itu yang Bisnis kan naik turun Om. kita jaga nama baik demi itu ya. Iya Om, besok beli lagi kalau Tuhan kasih. Amin, pasti kebeli ya. Keganti dengan yang lebih baik. Tapi banyak orang yang kita di lini pengusaha Om, banyak orang malah takut lepas asetnya. Sosial media semakin canggih Om, semakin cepat perubahannya. Iya sih. Sekarang pintunya kotak, besok ada yang bikin bulat semua Om. Cepet banget ya. Cepet banget, makanya orang dekor, orang wedding jual pakai harga yang pantas. Karena ini seni Om. Iya sih. Angkanya itu abu-abu. Iya, nggak ada memang kayak komoditi ya. Nggak ada Om. Kalau kita bicara harga beras sudah jelas. Bakso aci goceng di kampung laku Om. Coba jual goceng di Rancamaya, nggak mau beli orang Om. Tikus apa tuh? Misalnya. Bener dong? Sukawati 35.000. Iya. Jual di misalnya di pedalaman sawit situ orang nggak mau beli mahal Om. Iya. Positioningnya nggak jelas. Oh paham saya. Jadi marketnya ini memang menyesuaikan ya Om ya? Betul. Saya misalnya biasa dekor 20 juta, tiba-tiba diundang ke Braja Mustika. Braja Mustika ya itu ya? Braja Mustika. Secara budget nggak masuk Om. Saya paksa masuk, yang penting saya perform. Kosong itu gedung. Dengan budget yang sama? Iya. Ya 20 juta dengan budget yang sama, enggak kosong itu gedung. Kosong Om. Karena normalnya bisa 45 misalnya, 50. Saya cuma pengen perform. Salah positioningnya. Karena klien waktu datang, dia nggak tanya budget si pengantin. Iya. Ini pengantin nikahnya berapa? Enggak. Dia cuma tanya, yang dekor siapa? Iya sih, memang begitu sih. Itu. Makanya kalau jualan, jangan nyari duit doang, edukasi. Edukasi ya Om ya. Edukasi dong Ustaz. Jadi tapi saya sependapat sih. Next market kita adalah orang yang kondangan. Iya. itu yang banyak orang ya, contoh mungkin kayak kita awam ya di dunia WO gitu. Ya. Ini yang mesti kita bedah. Betul. Perform sebaik-baiknya, calon kliennya itu yang kondangan. Itu yang kondangan sebenarnya. Itu calon next marketnya. Gila. Siain kan? Iya, segitu banyak orang Om. Banyak Om. Tamu 1.000 Om. Tamu 1.000. Oke. Muluk-muluk dah. Nyabut 2%. 2% ya dari 1.000. 20 orang. 20 orang Om. Nah, jadi itu menggiurkan Om ya. Contoh ada orang yang baru mau buka Om. Baru mau buka nih. Menurut Om Tommy untuk awalan ya. Apa yang harus dilakukan untuk pebisnis awal yang ingin memulai bisnis wedding organizer Om? 1, kasih lebih baik dari yang udah ada. Itu pasti kuncinya. Qualified ya, kualitas lah ya gitu ya. Kedua, mau nggak mau, ini sebenarnya bukan saran yang bagus, tapi mau nggak mau harus jual lebih murah. Oh dia intip dulu nih kanan kiri kompetitor dijual berapa nih gitu kan? Baru kan? Oh iya, brand belum ini ya, brand belum punya nama. Iya. Tapi jangan murah-murah banget. Jangan karena boncos apa ini juga ya? Ya. Apa? Tapi kalau saya boleh saran, kalau bisa jangan. Tapi ini trik marketing Om, nggak semua wedding. Oh nggak semua wedding. Aqua muncul sekarang, Aku Viva. Iya. Bagaimana cara jualannya? Mungkin punya market yang berbeda atau gimana? Oh. Tapi akhirnya kan dia banyak karena tutupnya dibuka ada hadiahnya. Oh iya. Dia punya Harganya, inovasi. Ya, artinya pemain baru harus bisa melihat celah inovasi. Mau inovasinya di mana? Di diskonnya Kan lama ada yang manis-manisnya. Ya. Sekarang lebih mini botolnya mungkin gitu segala macam. Nah, itu. Oh paham sih. Iya. Tapi yang pasti kan bisa berhitung. Pasti ya. Kalau nggak bisa nanti saya datang. Tuh, jadi ya lebih ke pemain baru nih, contoh pemain-pemain teman-teman yang mau memulai bisnis wedding organizer.
Enggak, nanti bisa kontak Om Tommy gitu Insya ya. Allah. Jadi sebagai konsultan juga mungkin ya. Konsultan dong. Teman ngopi lah. Teman ngopi. Bayaran saya kopi aja. Kopi, tapi abis kopi hanya nomor rekening gitu. Gitu. Banyak pemain baru nggak panjang Om. Nah itu Om, itu sebenarnya jadi pokok bahasannya. Mereka cuma taunya Om, omset itu dikurang modal itu untung. Itulah, padahal tidak seperti itu. Nah seperti itu. Bisnis itu kompleks Om. Iya. Yang kedua nih, kebanyakan teman-teman kita nih, ya rada-rada mewah hidupnya, jadi, wah ini enak nih, main dekor nih. Wih, bener. Duit vendor Om. Vendor nggak kebayar. Saya contoh jual 100 juta, duit saya paling 15-20 juta Om. Realnya Om, dari transaksional dengan klien misalnya contoh 100 juta ya, berapa persen sih? Tadi di antara 10 sampai 15% mungkin. Iya, duit sayanya. Itu bersihnya gitu ya. Oh enggak juga. Habis ini banyak buka dekor loh. Banyak yang mau buka dekor 10%. Jatah dekornya. Oh jatah dekornya. Anggaplah 100 juta jatah saya ya 20-an lah mau something. Dekornya. Artinya 70-80% punya orang. WO itu menggiurkan Om. Menggiurkan ya. Abis ini kayak mau bikin ya. Cuman dandan yang cakep bisa ngomong buka kantor. Tapi bukan berarti saya mendiskreditkan WO yang enggak. Artinya gini, WO itu harus rapi iya. Pastilah. Harus wangi iya. Betul. Mudah nggak jadi WO? Nggak mudah, susah. Harus bisa public speaking yang baik, Komunikasi lah ya. komunikasi yang benar. Iya. Saya nggak bilang mudah, tapi dibanding partnya misalnya catering harus bawa barang banyak Om. Oh iya. Dibanding dekor harus bawa truk banyak. Iya sih betul ya. WO Perform aja lah ya. perform aja, tapi tadi godaannya lebih besar. Harus flexing nggak Om? Anjom. Sebagai pemain baru nih Om. Ya. Perlu nggak sih banyak kenal vendor-vendor gitu? Show up Om. Oh show up. Malah ini ada trik sedikit Om. Ya. Om Anton misalnya punya WO Oke. online ya, live TikTok deh, atau Instagram. Wih. Saya ikut nonton. Ada yang komen nggak? Harga WO berapa Kak? Yang komen vendor juga? Belum tentu. Oh, belum tentu. Bisa jadi benar klien. Oke. Karena saya ikut nonton, saya DM kliennya. Kakak butuh WO ya? Padahal yang ditanya bukan saya, Om Anton. Oh, paham saya. Kalau tricky kayaknya agak culas. Tapi ini fair aja sih. Ini bisnis. Fair. Iya. Dia ada effortnya juga kok. Betul. Dia nonton Dia cari tuh ya orang-orang. nonton live si kompetitor. Iya. Kakak butuh WO ya? Oh iya, saya di Bogor kok. Dan dia tahu harga yang dijual di Satlet dia tahu dong. Atau mungkin ada paket-paketnya kebaca nggak? Enggak ya. Enggak. Orang yang agak menutup. Dia hanya kasih tahu bahwa saya WO. Ya, kalau Kita bicara di DM ya atau di WhatsApp gitu ya, kira-kira begitu. Misalnya, tapi saya nggak lakuin itu. Oke. Saya pernah di DM. Di DM. Ada satu produk saya ikutin live-nya, saya di DM. Akunnya beda, produknya beda. Secara bisnis marketing sah-sah aja. Iya. Gitu. Nah itu bisa dipakai mungkin. Saya bilang itu sah nggak? Dibilang nggak sah juga kan? Iya. Gimana ya? Dia juga pokoknya udah ada effortnya lah gitu kan. Ya, Dia juga ada berusaha selagi gitu. cocok ya udah. Tapi itu nggak bisa dihindari Om. Ada yang sekarang udah begitu ya. Bisa canggih. Era sekarang udah sampai begitu Om. Iya. Secanggih itu. Makanya mulai jadi pengusaha mau WO, wedding dekorator, wedding planner, siapin dulu mentalnya. Kalau bilang, oh gue mau jadi pengusaha biar bisa tidur lebih panjang, enggak. Iya. Lebih pusing malah. Tidur lebih malam, bangun lebih pagi. Iya sih. Gue nyaman pengen jalan-jalan, enggak. Boleh tanya istri saya. Saya liburan tuh HP nggak pernah lepas. Ada terus gitu. Laptop, tablet nggak pernah saya tinggal. Saya bawa. Tuh. Tiba-tiba ada yang minta penawaran, saya telat aja disikat orang Om. Ini udah zaman cepet-cepetan sekarang ngomongin. Iya Om. Jadi kalau bilang, oh bisnisnya biar gue lebih enak, Biar nyaman, lebih banyak bisa waktu. banyak waktu buat keluarga. Bullshit Om. Jangan ya. Gak ada cerita 24 jam gitu standby. Ya. Apalagi sebagai owner tuh gak ada cerita Om. Nggak ada Om. Gak ada tanggal gini ya. Kalau zaman kita masih kerja gitu Om. Ya. Wih punya harapan di tanggal sekian digaji gitu kan. Yes. Nah kalau sekarang kan cepet banget tanggal baru kata Om Boyke ya kemarin. Begitu gue resign, begitu gue gak kerja, cepet banget. Biasanya gitu dulu enak tuh nunggu tanggal gitu. Gak ada cerita cepet banget. Karena mesti bayar apa? Hari ini jajan, besok gajian. Aman kan? Aman. Itu enaknya gitu memang. Nih makanya nih buat teman-teman nih, apalagi yang baru mau buka WO, yang setelah podcast ini, kayaknya seru nih buka WO ya. Harus gabung di Aspedi. Ini dekornya Om, wedding dekorator. Oh, ini dekorator. Dekornya. Oh, dekornya. Balik lagi tadi ada wedding dekorator, ada wedding
sekarang yang lagi tren ada wedding stylist. Dia yang ngedesain dari awal, ngeplanin nanti bajunya, model dekornya, tune-nya, bentuknya segala macam. Oke. Wedding organizer, nah yang on-site, wedding planner yang sebelum acara. Berarti yang terbaru wedding stylist Om? Iya lagi keren. Kita bahas setelah ini. Terima kasih banyak Om Tommy. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih. Thank you.